Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali mengenai tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak tetap semangat, tonton videonya sampai habis ya. Semangat belajar. Baiklah anak-anak, buka halaman 51. Hari ini kita akan belajar subtema 2, pengalamanku di sekolah ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah tahu belum arti pengalaman? Pengalaman itu peristiwa yang sudah kita alami atau peristiwa yang sudah terjadi. Baiklah, coba kita amati gambar ini. Coba ada gambar apa? Iya, benar sekali. Ada gambar gedung sekolah, ada gambar anak-anak yang bermain di lapangan ya, ada yang bermain bola, ada yang bermain lompat tali. Nih, kalau di sekolah kita bertemu dengan siapa? Bertemu dengan ibu guru ya, guru yang mengajari kalian, membimbing. Nah, bertemu juga dengan siswa, teman-teman kalian ya. Tentunya banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan di sekolah. Belajar sambil bermain, terus juga membuat karya kolase. Misalkan kata kalian, pengalaman saya kelas 1 kemarin belajar itu sangat menyenangkan bersama teman-teman, membuat prakarya kolase. Misalkan contohnya ya, Nak ya. Apalagi pengalaman saya di sekolah bermain sepak bola dengan teman, seru sekali. Selanjutnya kita buka halaman 52. Nih, di sini kita amati gambarnya. Ada gambar apa? Ada gambar ibu guru dan anak-anak belajar. Belajar apa ini, Nak? Ada yang tahu? Iya, belajar seni budaya dan prakarya SBDP. Nah, belajar apa ini Bu Nita? Belajar kalian tentunya sudah tahu, sudah pernah kita belajar ini membuat karya kolase, menggunakan biji-bijian. Apa saja yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat karya kolase itu? Yang pertama ada gambar ya Nak ya. Gambarnya boleh apa saja, ada gambar hewan atau bunga atau rumah ya Nak ya, yang kalian sukai. Nah, terus gambarnya juga boleh digambar atau boleh juga ngambil di internet, kalian print ya. Serapi mungkin. Nih, gambar ada sudah tersedia, apalagi bahan yang digunakan, benda yang dibutuhkan, ada biji-bijian. Biji-bijian boleh ada beras, ada kacang tanah, kacang hijau ya Nak ya. Terus apalagi ada sahang, tuh boleh jagung, biji jagung ya Nak ya. Terus dibutuhkan apa lagi? Lem ya Nak ya. Karena setelah ada gambarnya, kita untuk menempelkan biji-bijian itu digunakan lem ya Nak ya. Dan beberapa alat lainnya seperti pensil jika dibutuhkan atau pewarna untuk menambahi hiasan-hiasan ya. Oke. Nih, nanti kalian baca ya. Ini belajar tentang belajar menghias ya Nak ya. Kalian baca, kalian pahami. Ini juga ada percakapan, kalian baca mengenai belajar menghias. Tentunya masih dengan kolase tadi ya Nak ya, karya seni. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan, silakan kalian jawab. Halaman 54. Nih di sini halaman 55 ada perintahnya, mari menghias gambar di bawah ini. Sediakan lem, biji-bijian, dan pensil warna. Hiaslah gambar berikut dengan biji-bijian yang kamu bawa. Lalu berilah variasi menggunakan pensil warna agar lebih indah. Nih, berhubung ya Nak ya, berhubung kalian sudah pernah di semester 1 membuat karya kolase ini, Bu Nita tidak akan meminta lagi ya Nak ya, sudah ya. Nih, ini contohnya yang kalian buat di semester 1 kemarin, sudah bagus sekali ya Nak ya. Nih,
Nih, ada gambar apa? Jerapah ya nak ya. Nih, sudah ya. Ini dibutuhkan gambar dulu, butuhkan lemnya ditempel, baru lemnya dikasih di kertas, baru ditempel lah biji-bijian ya. Nah, tidak usah lagi membuat karya kolase ini. Kalian tugasnya adalah mewarnai ya, mewarnai gambar rumah ini dengan sebagus mungkin, dengan seindah mungkin. Pakai apa Bu Nita? Pakai pensil warna boleh, pakai krayon juga boleh. Kalian sesuaikan warnanya. Kalau bagian atas genting rumah itu warnanya apa, kalau pintu itu biasanya warna apa, seindah mungkin ya. Usahakan kalian sendiri ya nak ya, belajar menghias, mewarnai ya. Boleh digradasi warna. Oke, dengan seindah mungkin, sebagus mungkin hasilnya ya. Nanti dikirim foto ke ibu gurunya ya. Tugasnya hanya mewarnai saja menggunakan pensil warna. Tidak usah membuat kolase. Nah, sekarang halaman 56. Kita baca terlebih dahulu. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Lakukan hal berikut bersama kelompokmu. Yang pertama yaitu sediakan penggaris dan meteran. 2. Ukurlah panjang benda-benda yang pendek kelasmu menggunakan penggaris. Ketiga, dan ukurlah panjang benda-benda yang panjang kelasmu menggunakan meteran. Yang keempat, setelah itu tuliskan hasilnya pada kolom berikut nih ya. Nih. Nah, nanti kita akan mengukur panjang benda menggunakan penggaris dan meteran ya nak ya. Oke. Namun sebelumnya anak-anak, Bu Nita akan mengenalkan kepada kalian macam-macam alat ukur panjang. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, alat ukur panjang ada penggaris ya nak ya. Nama lain dari penggaris adalah mistar. Nah, penggaris ini untuk mengukur benda yang pendek ya nak ya. Satuan penggaris adalah sentimeter. Contoh benda yang bisa diukur dengan penggaris adalah pensil, penghapus ya, buku tulis. Pokoknya benda yang tidak boleh panjangnya itu lebih dari penggaris. Yang kedua, alat ukur panjang ada meteran. Nih, meteran itu ya nak ya, banyak macamnya, ada 3 macam. Nah, meteran ini namanya meteran saku atau meteran roll kecil ya. Nah, biasanya meteran ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya itu lebih dari 1 meter. Ini contoh benda-benda yang biasa diukur menggunakan meteran saku ya anak-anak. Ada lemari, ada papan tulis, ada pintu, ada meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada meltin atau meteran pita. Nih ya nak ya, ini meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu kain ya nak ya. Biasanya meteran pita ini digunakan oleh seorang penjahit ya nak ya, untuk membuat baju. Selanjutnya yang keempat, alat ukur panjang yaitu meteran roll besar. Nih, nah sudah 3 kita pelajari ya macam-macam meteran. Ada yang pertama tadi meteran roll kecil, meteran pita, meteran roll besar, yang tentunya fungsinya juga berbeda-beda ya nak ya. Nih, meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur lapangan, terus juga mengukur luas tanah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya alat ukur panjang yaitu jangka sorong. Nih, jangka sorong sudah kalian pelajari ya.
di pembelajaran kemarin bahwa jangka sorong ini untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini contoh benda-bendanya. Ada cincin, ada kelereng, ya nak ya. Terus juga uang logam bisa kita ukur menggunakan jangka sorong. Baiklah, kita sudah mengenal alat ukur panjang ya nak ya. Tadi ada 5 sudah kita ketahui alat ukur panjang. Nah, selanjutnya kita akan mengukur benda menggunakan seperti kata Bu Nita tadi, menggunakan penggaris dan meteran. Kalian perhatikan. Baiklah anak-anak, sekarang kita mengukur panjang benda pensil menggunakan penggaris ya. Nih, kalian perhatikan. Yang pertama-tama ujung pensil ini kita letakkan di angka 0, sejajar dengan angka 0 ya. Nih. Boleh nggak Bu Nita di ujung sekali? Tidak boleh. Kita dimulai dari angka 0 terlebih dahulu nih. Sejajar ya. Ujung benda ditaruh sejajar dengan angka 0. Nah, kita lihat angka. Ujung garis terletak pada angka 13 ya nak ya. Nih. 13. Kalian sudah tahu ya bahwa penggaris ini satuannya yaitu cm. Jadi panjang pensil ini adalah 13 cm. Nih, ini hasilnya ya. Oke. Baiklah, di buku ini kita mengukur benda lagi. Salah satunya yaitu meja siswa. Nih, kita gunakan alat ukurnya yaitu menggunakan meteran. Kalau Mister tadi nggak boleh bendanya lebih panjang dari Mister. Jadi sekarang kita menggunakan meteran. Ini ya, Bu Nita sediakan meteran. Nanti kalian di rumah juga sediakan Mister atau penggaris beserta meteran ya nak ya, untuk mengukur benda-benda yang ada yang sudah ditentukan di buku ini. Paham ya? Nih, Ibu kasih tahu dulu bagaimana mengukurnya. Nih, ini kita mulai dari angka 0. 0-nya di sini udah di ujung ya nak ya. Nih meteran, ada tempat mengaitkannya ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm ya. Kalau dia kalian sudah tahu ya, 100 cm itu sama dengan 1 meter ya anak-anak ya. Nih, baiklah kita ukur ya anak-anak ya. Nih. Ini Bu Nita sudah sediakan mejanya, kita taruh di ujung sini. Kita lihat berapa panjangnya. Nih. Berapa kalian lihat? 60 cm ya nak ya. Nih. Panjang meja siswa setelah kita ukur panjangnya adalah 60 cm ya anak-anak ya. Nih. Coba kita lihat buku lagi. Nah, ternyata satuannya meja siswa di sini dituliskan M. M itu berarti meter ya, Nak. Berhubung kita tadi hanya 60 cm belum sampai 100, berarti di sini diganti aja satuannya ya. Meja siswa 60 cm. Paham? Ya, kita tadi sudah mengukur menggunakan alat ukur penggaris dan meteran. Baiklah, kita lanjut ya ke halaman 57. Kalian di sini kalian baca, kalian jawab ya. Nah, kita ke halaman 58. Sekarang kita baca dulu. Ini ada gambar, kita lihat dulu gambar. Gambar ini ada ibu dan siswa, ibu guru dan siswanya itu bekerja bakti membersihkan kelas ya. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan papan tulis ya, ada yang juga mengelap kaca. Nih, kita baca terlebih dahulu ya. Hari ini semua siswa membantu ibu guru membersihkan kelas. Mereka kerja bakti karena akan ada tamu dari sekolah lain. Ibu guru meminta anak-anak membantu membersihkan kelas. Ibu guru meminta bantuan dengan bahasa yang sopan. Para siswa memahami apa kata ibu guru. Untuk meminta pertolongan orang lain
harus apa? Harus menggunakan bahasa yang sopan. Benar sekali ya nak ya. Kita harus kalau meminta bantuan orang lain itu menggunakan bahasa yang sopan. Nih, sekarang kita ini belajar mengenai kalimat tolong ya nak ya. Kalimat permintaan tolong. Nah, sebenarnya ini sudah kita pelajari di kelas 1. Ini Bu Nita ingatkan kembali, kalimat tolong itu diucapkan ketika kita apa? Ketika kita benar-benar memerlukan bantuan orang lain ya nak ya. Nih. Oke. Di sini ada contoh nih ya. Ada Made dan Anton ya. Nih. Anton berkata, "Made, aku minta tolong diambilkan kain pel ya." "Baiklah Anton," katanya seperti itu nih anak ya. Jadi mulai dari sekarang kalau kita memerlukan bantuan orang lain itu harus ada kata tolongnya ya nak ya. Iya, harus sopan ya. Nah, dan Bu Nita juga ingatkan kepada kalian, ketika kita meminta pertolongan itu, minta tolong itu harus benar-benar kita tidak bisa melakukannya ya nak ya. Memang kita perlu bantuan ya nak ya. Ketika misalkan kalian bisa melakukan itu sendiri ya sebaiknya kalian lakukan. Contoh misalkan kalian mau minta tolong ambilkan baju di lemari karena kalian tidak sampai nih biasanya ya. Jadi buat kalimatnya, "Ibu, tolong bantu saya ambilkan baju seragam di lemari." Tuh, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau minta ambilkan minum, tapi rata-rata anak di sini bisa kan ambil minum itu sendiri. Nah, lakukan sendiri saja kalau bisa ya nak ya. Jangan meminta pertolongan. Kita meminta pertolongan ketika kita memang memerlukan bantuan orang lain ya. Contoh lagi nih. Misalkan pensil kalian terjatuh ya, kalian terjatuh di bawah meja temanmu atau di bawah kursi temanmu. Boleh. Contoh misal ya, "Afan, tolong bantu saya ambilkan pensil di bawah tempat dudukmu." Nah, yang harus kalian garis bawahi, yang namanya kalimat permintaan tolong itu harus ada kata tolong ya anak-anak ya. Oke ya anak-anak. Setelah dan juga ingat kalian ingat setelah kita ditolong atau dibantu jangan lupa ucapkan kata apa? Terima kasih. Benar sekali, good ya. Nih, ini ada perintah, buatlah 5 contoh kalimat permintaan tolong kepada temanmu. Nah, ya. Bebas deh, nggak usah temanmu, boleh ibu, boleh kakak ya, boleh papa ya. Mengenai kalimat tolong, paham ya? Kita lanjutkan. Halaman 62. Ya, kita baca dulu. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Beri tanda silang pada gambar yang mencerminkan yang tidak mencerminkan sila pertama Pancasila nih. Coba, siapa yang masih ingat? Bunyi sila pertama adalah benar sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang ya. Benar sekali. Pengamalannya contoh apa? Tentang ketuhanan yang Maha Esa ya. Contohnya pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kita mematuhi perintahnya Allah seperti sholat 5 waktu, mengaji ya nak ya. Terus juga apalagi tentang beribadah ya nak ya. Nih, toleransi sama teman-teman yang beragama lain ya. Tuh, untuk beribadah itu mengenai ibadah termasuk sila Pancasila yang pertama. Silakan kalian centang, kalian sudah paham. Anak-anak ibu ini pintar semua. Yang bukan termasuk sila pertama, kalian beri tanda tetot. Beri tanda silang ya. Pada halaman 64
kalian pelajari serta praktikkan di rumah, namun hanya dipraktikkan saja, tidak usah dikirim video. Halaman 65 kalian jawab soal-soalnya. Baiklah, itu saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu harap kalian mengerti, kalian paham, semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.